Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, syutingnya sore lagi berarti tayangnya buat malam lagi. Ketemu sama Mas T yang insya Allah selalu hadir di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di channel Big Tulus Official ya. Mohon maaf teman-teman tayangnya malam. Ada tamu dari jauh, hari ini tuh lagi banyak agenda-agenda yang sedang kita jalanin. Jadi Mbak Ngatin yang lagi di Jakarta aja mau ketemu kita susah bagi waktunya. Jadi memang lagi banyak kegiatan. Jadi ya oke, tetap ada video setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu insya Allah, amin. Tapi kebetulan banget memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga videonya baru tayang di malam hari. Nggak apa-apa ya, jangan kangen ya. Pede banget ya Mas Tulus sih. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Pastinya harapan Mas T, apabila mungkin teman-teman sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Saudaraku yang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang-hutang lunas. Yang sedang punya perkara atau sesuatu yang sedang mengganjal masalah dan lain sebagainya, semoga segera Allah angkat, Allah permudah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang baru atau yang lama. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang mau bantu Mas Tulus, pengen support Mas Tulus, boleh. Pengen subscribe, boleh. Silahkan pencet tombol subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa, like-nya juga jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh. Yang mau nyawer, pakai tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Mbak Sinaros terima kasih selalu sawer-sawer. Pokoknya buat semuanya yang sudah sawer-sawer terima kasih. Yang sudah tulis-tulis absen juga terima kasih banyak. Bertukar berkah dari Allah ya. Maaf Mas T nggak bisa jawab satu-satu ya orang baik. Tapi yang pasti Mas T mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bertukar berkah dari Allah ya. Semangat, ayo semangat. Ini banyak banget deadline yang sudah kalian kirimkan, banyak banget yang sudah diminta untuk dibahas, tapi saya harap teman-teman untuk bersabar. Satu-satu saya sempatkan waktu, saya cari yang menarik. Kalau yang menarik akan saya bahas, yang tidak mungkin akan saya skip. Contohnya di video kali ini, saya akan bahas kecelakaan lagi dan lagi yang terjadi di Batu Malang, kecelakaan beruntun lagi. Kita melihat intuisi di balik kecelakaan ini nanti teman-teman ya. Kita coba, sorry. Aku harus jujur ya, selain kepalaku agak ngunyeng-ngunyeng, aku tuh dari tadi pagi kebetulan lagi nggak ngerokok karena lagi ada Pak Yahya kan yang dari Singapura. Jadi aku ngerokoknya cuma berapa batang, nggak terlalu banyak menurut aku. Aku ngerasa kayak kesedak terus dari tadi, kayak sama seperti pada waktu ada beberapa gunung yang akan bergerak atau ada pergerakan seputar
gunung-gunung di Indonesia nih yang akan erupsi atau meletus dengan skala yang besar. Jadi amin, mudah-mudahan bukan pertanda sesuatu, tapi memang kebetulan mungkin lagi gangguan pernafasan kali, anggaplah gitu. Tapi memang terkadang suka spontan tiba-tiba batuk kayak kesedak yang dimana di langit-langit leher tuh kayak ada sesuatu yang menyedak, dan itu tuh terasa seperti batu bata kalau kalau dicium tuh atau dirasakan tuh kayak tanah yang seperti batu bata. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan pertanda apa-apa. Amin ya Allah. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kasih info saja karena yang komen kan banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau punya saran apa yang dibahas, saya minta tolong komentarnya di postingan Mas T aja. Mas T setiap hari Senin biasanya, atau Senin malam, atau Senin sore, atau Senin pagi, Mas T selalu buat postingan. Mau Mas T bahas apa lagi ya? Mas T sering buat postingan itu ya. Kalau kalian mau dibahas sesuatu, saran dari kalian tuh kira-kira bahas apa, kalau bisa komentarnya di situ ya, tulisnya di situ. Kalau di kolom komentar tadi sampai ada yang saya sudah minta tolong Mas tuh dibahas dari beberapa hari yang lalu, tapi kenapa nggak dibahas? No, saya juga walaupun ditulis di kolom komentar ataupun di postingan saya akan pilih yang menarik menurut saya, versi saya. Jadi tidak semua akan saya bahas memang, tetapi kalau yang di kolom komentar kemungkinan besar akan tertutupi komentar-komentar yang lain. Jadi saran Mas T, kalau kalian punya saran yang mau dibahas, silahkan DM di Instagramnya Mas T di @bigtulus_official atau di komentarnya di postingan Mas T yang seputar Mas T mau bahas apa lagi. Itu ya. Setuju ya teman-teman? Kalau di kolom komentar suka ketutup dengan komentar-komentar yang lain. Jadi Mas T akhirnya nggak ngebaca, terus kalian merasa saya abaikan. Karena di komentar tuh banyak banget, nggak mungkin saya jawab satu-satu soalnya ya. Oke, terima kasih perhatiannya orang baik. Sebelum kita bahas kecelakaan beruntun yang terjadi di Batu Malang ini, kita coba untuk berdoa lagi. Saya coba untuk meminta berkah dari kalian, ngalap berkah dari teman-teman yang nonton, karena saya percaya dan yakin bahwa kalian adalah bagian dari orang-orang baik yang Allah kirim untuk membantu, mempermudah segala urusan dan juga hajat saya. Saya percaya itu. Jadi, Mas Tulus minta doanya, mudah-mudahan sedekah nasi box kita di bulan Januari ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, yang masih pengen bantu, silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Selebihnya terserah teman-teman ke rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bantu tanpa terkecuali, matur nuwun. Gusti Allah berkahi jenengan, Allah berkahi rezeki kesehatannya, Allah murahkan segala urusannya, berkah keluarganya, apa yang dikerjakan Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas T doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Teman-teman yang pesan minyak bidara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena minyak bidaranya itu baru sampai di hari Rabu. Per hari ini di hari Selasa saya buat video ini, ternyata minyaknya belum sampai juga. Kurirnya juga sudah WhatsApp, kebetulan sedang ada trouble, katanya kendaraannya apa yang bawa ke sini itu katanya ada trouble. Jadi kebetulan banget pengirimannya sedang tertunda. Jadi Mas Tulus minta maaf. Mungkin maksimal saya akan kirim semua pesanan kalian di hari Kamis karena datangnya baru besok. Informasinya besok pagi sudah dikirim. Kalau datangnya pagi, Mas T usahakan Rabu sore sudah dikirim. Kalau tidak, mungkin maksimal di hari Kamis ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf untuk keterlambatannya. Yang sudah pesan terima kasih. Semoga manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Motor apa ya? Mudah-mudahan motor. Tapi untuk motor gimana? Astagfirullahaladzim. Aku baru dapat info dari teman-teman soal gempa di Jepang, gempa di Pacitan, gempa di Yogyakarta. Rasanya tuh kayak yang parno dikit kalau denger suara suara aneh-aneh itu agak ngerasa takut, kayak deg-degan, kayak apa ya gitu. Rasanya sih kayak gitu. Tapi ya
Oke, semuanya insya Allah baik-baik saja. Amin. Baik, di tanggal 8 Januari 2025 ya, ada kecelakaan beruntun maut terjadi di Kota Batu, Jawa Timur yang terjadi atau dialami oleh kendaraan bus pembawa siswa dari Bali yang akan study tour menuju ke Semarang, Jogja, dan juga Jawa Timur. Dan di balik kecelakaan tersebut, bus tersebut terdiri dari 39 siswa SMK ditambah 3 guru dan juga 4 kru, dan juga ada 3 tempat kejadian perkara di lokasi tersebut karena dibilang kecelakaannya beruntun ya teman-teman ya. Di balik kejadian tersebut dinyatakan ada 11 korban, mohon maaf sebentar, dari bukan 11 korban, tapi ada 11 kendaraan ya, dan dengan korban 12, kendaraannya ada 11 yang mengalami kecelakaan beruntun, 12 diantaranya menjadi korban, tidak 12 tewas, tidak maksudnya. Astagfirullahaladzim. Kok yoroto error to Mas Tulus. Naudzubillah min zalik ya. Dan di balik kecelakaan tersebut dinyatakan ada beberapa lokasi yang dinyatakan mengalami kerusakan. Jadi kejadian ini teman-teman itu tuh kecelakaan beruntun. Jadi dari dia sudah coba untuk memberhentikan, yang saya baca itu coba untuk memberhentikan tapi tidak berhasil. Lama-lama terjadilah kecelakaan berikutnya dan di lokasi ketiga tersebutlah akhirnya karena menabrak 11 kendaraan akhirnya berhenti dan ada 12 korban dinyatakan luka dan 1 dikabarkan mengalami luka serius dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Jadi dari balik kejadian tersebut, saya ulang lagi, kecelakaan beruntun ini menimpa sebuah bus pariwisata yang membawa siswa SMK yang sedang study tour menuju ke Jogja, Semarang, kemudian Jawa Timur dan mengalami kecelakaan di wilayah Batu, Malang. Dan sudah beberapa kali coba diberhentikan karena remnya blong ya. Indikasinya sementara waktu info yang saya terima adalah indikasinya adalah rem blong. Sudah coba diberhentikan di beberapa lokasi dan di lokasi yang ketiga ini ternyata nabrak beberapa kendaraan, ada 11 kendaraan dan akhirnya bisa berhenti meskipun dengan akibat ada 12 korban, 4 diantaranya meninggal dan yang 1 ini luka serius. Lagi dan lagi pelajar. Lagi dan lagi bus pariwisata. Kalau teman-teman nonton, beberapa kali saya bahas terkait dengan kecelakaan beruntun sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa saya menyampaikan masih ada potensi lagi. Kalau yang ingat silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya sudah menyampaikan bahwa masih ada potensi dengan skala yang bahkan lebih besar. Kemudian masih dengan anak-anak di bawah umur 20 atau 15 tahun pada waktu itu saya sampaikan. Dan terjadinya di Batu Malang. Aku nggak tahu. Memang beberapa kali Crondol itu jujur saya memang bukan ada agenda tapi omong-omong kosong ya, pepesan kosong di kepala saya. Kalau ada rezeki saya pengen ke salah satu tempat di daerah Malang. Memang ada satu tempat yang saya pengen banget datengin, nggak mau wisata tapi cuma untuk menenangkan diri. Istilahnya gitu. Tapi Corondol memberikan peringatan saya bahwa jangan ke sana, mau ada tanah yang bergerak, mau ada cuaca ekstrim, mau ada kecelakaan besar. Ini semua terbukti apa yang disampaikan Corondol. Kalau yang nonton video ini silahkan terus di kolom komentar. Jadi saya sudah menyampaikan itu sebelumnya. Sekali lagi bukan berarti Mas Tulus orang bisa atau orang sakti, tapi hanya kebetulan saja ya. Lalu apa hal yang bisa kita lihat? Hal apa yang bisa kita pelajari? Pesannya apa untuk kita cari tahu kenapa ini semua bisa terjadi? Apa yang bisa kita ambil? Apakah masih ada potensi? Jawaban utama kalau kalian tanya apakah memang ini ada potensinya, jawaban saya betul masih ada potensi. Poinnya itu harusnya kalau memang akan sedikit mengecil atau bahkan berhenti atau bahkan istilah saya itu pecah telur, harusnya di tanggal 9. Karena terjadi di tanggal 8. 8 itu sudah mulai yang paling banyak, sudah mulai dikarungkan, artinya sudah mulai dibungkus. 9 itu mencapai puncak. Sayangnya terjadinya masih di tanggal 8. Berarti potensi-potensi berikutnya masih
masih ada kemungkinan terjadi. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan betul kalau mau menggunakan jasa pelayanan publik, bus dan seterusnya untuk wisata dan seterusnya, Mas Tulus tuh sering banget mengingatkan regulasinya seperti apa dari pemerintah. Kemudian dicek lagi kondisi supir dan juga penyedia pelayanan tersebut. Kemudian yang lebih penting lagi selain hal-hal tersebut adalah kendaraannya diperiksa secara berkala, apakah layak atau tidak. Saya sering banget nyampe ini ke teman-teman. Jadi orang tua mungkin kalau yang waspa sampai dulu pernah ada yang tanya sama saya, anak saya mau study tour Mas Tulus dari Bandung menuju kemana kalau tidak salah. Dan itu juga salah satu kekhawatiran ya. Jadi kita sebagai pengguna jasa atau anak kita sebagai siswa dan kita orang tuanya, kita juga punya hak untuk memastikan fasilitas yang digunakan anak kita itu sudah sesuai atau belum. Jadi orang tua jangan diem, jangan mentang-mentang anaknya, oh ma mau study tour, kasih uang datang ke sekolah rapat selesai. Jangan, orang tua juga harus berani speak up. Kalau terjadi hal-hal seperti ini juga merupakan satu hal. Kalau memang dicek sebelumnya secara berkala, kenapa bisa remblong? Atau mungkin memang tidak sesuai dengan kendaraannya tidak layak atau belum layak, ada kerusakan dan seterusnya. Jadi ini jadi pelajaran juga buat teman-teman, para orang tua, kalau memang anaknya mau study tour, sarannya Mas T, ya, dicek secara berkala juga. Jadi jangan lepas tangan saja, pasrah sama pihak sekolah. Kalau memang ini berikan warning yang lebih keras kepada pihak sekolah. Tolong kalau mau nyari agensi atau mau nyari WO, IO yang siap menghandle itu, tolong gunakan jasa yang bagus kredibilitasnya, kemudian bisa dicek dengan kendaraannya lebih berkala lagi atau lebih siap atau lebih layak. Ini juga meminimalisir sesuatu yang bisa terjadi. Kenapa? Karena dari angka 8 Januari 2025 atau 812021 masih ada potensi bahkan dengan korban yang lebih daripada yang kemarin. Dan sorry, 8 Januari 2024 4 korban ya, tapi di sini pada dasarnya harusnya ganjil. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak ya, cukup 4 saja. Tapi kalau dibaca melalui angkanya pada dasarnya harusnya korbannya ganjil. Kalau dihitung lewat angka, ya sekali lagi hitungan kan bisa salah dan Allah yang berkehendak kan. Kita cuma ngitung, saya bisa salah dan Allah yang menghendaki. Kemudian 812024, 8 itu perangkap, 8 itu sudah dibuka, 8 itu sudah terkunci, 8 itu sudah terikat, tetapi powernya masih ada satu tahap lagi yaitu di angka 9, alias satu lagi dengan kejadian yang lebih besar kemudian akan pecah telur atau sudah akan selesai atau terjeda dulu atau akan mengecil untuk kedepannya ketika terjadi lagi. Itu salah satu poin yang saya hitung dari angkanya. Dan poin kecelakaan dengan korban yang banyak itu juga muncul di angka 812024. Jadi hati-hati. Nah, hal yang bisa kita waspadai di sini adalah 812024 ini juga merupakan simbol terperangkapnya banyak korban, bukan hanya dari sisi kecelakaan saja. 812024 itu seperti biasa saya pernah menyampaikan juga, ada semacam wadah yang dibuat, kemudian ada yang digiring ke dalam, kemudian diuruk atau dikubur atau dibungkus atau ditutup. Dan penyebabnya tumbal yang saya lihat banyak kemudian terperangkap, terikat, terbungkus ini banyak jumlahnya. Dan bukan hanya karena kecelakaan darat saja, melainkan masih ada potensi dari beberapa kejadian lain. Salah satunya adalah musibah alam. Karena gambarannya itu tadi saya sebutkan ada semacam tempat wadah besar berbentuk letter U yang kemudian cembung, isinya banyak. Itu isinya ada tanah, ada beberapa elemen. Karena 8 ini kompleks teman-teman. Jadi bisa karena banjir bandang, bisa karena musibah besar, bisa juga karena hal-hal yang lain. Nanti ini juga banyak artinya yang terpicu dari beberapa poin. Salah satunya karena memang ada musibah tadi, bukan karena kecelakaan saja, tetapi juga terpicu dari
sesuatu yang artinya dari kejadian musibah alam. Dan ini juga salah satu hal yang muncul lumayan kuat. Sayangnya, hal yang mungkin terjadi ini, sayangnya ya, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Potensinya masih terjadi di wilayah Malang. Jadi, aku menakuti atau mewaspadai betul bahwa musibah yang dimaksud dari intuisi angka 8, poin terkuatnya masih di Malang atau di Jawa Timur. Baik kecelakaan daratnya, kecelakaan beruntunnya dengan korban yang banyak, atau musibah dengan skala besar yang merengkuh atau merenggut korban banyak dengan skala besar juga, itu juga terjadi di Malang. Poin terkuatnya, meskipun intuisinya sebenarnya universal. Kalau dihitung dari angkanya, universal, bisa terjadi di mana saja. Tetapi yang harus kita waspadai, secara dihitung melalui angkanya, intuisi lebih cenderung kuat ketika di wilayah yang sama. Berarti titik ini masih kemungkinan akan ada kejadian-kejadian berikutnya. Baik tadi yang saya sampaikan di awal, kecelakaan, kemudian juga terkait dengan musibah yang merenggut banyak korban tadi terjadi di wilayah Malang itu sendiri, khususnya Jawa Timur. Apa saja Mas Tulus kalau dibaca melalui angka selain kecelakaan? Tadi Mas Tulus sampaikan ada orang yang atau banyak korban yang atau tumbal yang akan terikat atau tertutupi atau terbungkus karena musibah selain kecelakaan ya. Apa saja yang bisa kita lihat? Elemennya kompleks sekali teman-teman. Kalau angka 8, poin terkuatnya adalah tanah. Angka 8 itu poin terkuatnya adalah gempa, kemudian gunung erupsi, kemudian juga tanah longsor dan juga tanah bergerak. Itu elemennya adalah elemen tanah. Angka 8 lebih cenderung ke situ. Meskipun kalau dihitung secara jelas, detailnya kompleks tuh ada semua. Jenis cuaca ekstrim, kemudian angin kencang, air tuh ada. Tetapi poin tertinggi yang saya baca ini adalah elemen tanah, termasuk kecelakaan di darat. Pertanyaan terakhir ini selalu kalian selipkan. Mas Tulus, dari video, dari hal yang sudah Mas Tulus tonton. Jadi Mama Ita juga share ini di grup teman-teman. Jadi aku sudah sempat baca, tetapi karena memang pada waktu itu kebetulan saya masih di kampung, saya nggak terlalu melihat sinyalnya susah, tetapi kemudian saya cari tahu dan saya bahas sekarang. Dari beberapa video dan juga foto yang saya tonton atau yang saya lihat, memang betul ada satu sisi yang memang ada titik artinya disebabkan karena sesuatu atau disebabkan karena makhluk gaib atau bangsa jin. Tetapi sekali lagi ini justru tidak kuat. Banyak mungkin orang berpikir bahwa Malang angker jalannya, Malang jalannya begini. Tidak. Saya melihat titiknya justru di titik kedua. Kan ada tiga titik ya, 3 titik kecelakaan yang artinya memang beruntun, sudah coba di 1, 2, dan yang ketiga akhirnya berhenti karena menabrak 12 kendaraan. Dari video atau foto yang saya baca atau saya lihat, dari beberapa titik itu saya melihatnya hanya di titik 2, tetapi sebetulnya tidak kuat, tidak besar, tidak full power, sehingga kalau disebabkan karena bangsa jin, ada campur tangan saya setuju, ada campur tangan bangsa jin saya setuju. Tapi kalau misalnya ini full karena campur tangan bangsa jin, justru poinnya kecil atau powernya kecil. Dan justru mungkin silahkan dicari tahu apakah kontur tanahnya, apakah memang jalannya, apakah memang keadaan di kanan kiri yang memang kurang safety bagi pengendara, yang artinya ketika sedang remblong dan seterusnya mungkin bisa dicek lagi. Jadi faktornya bisa yang pertama human error yang paling kuat, juga bisa jadi karena kontur jalannya. Bangsa jin ada campur tangan tapi nggak terlalu power, karena menurut saya titiknya ada 3 tapi titik kedua yang lumayan ada, tapi itu pun tidak besar, artinya powernya tidak kuat ya. Seperti itu teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf penyampaiannya Mas T ya hanya sebatas menghitung, sekali lagi hanya mengukur. Yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka silahkan di skip. Karena di video sebelumnya juga saya baca komentar, Mas Tulus cari aman ya, Mas Tulus nggak mau mengomentari, seakan-akan saya tuh maunya mengatakan kalau di Los Angeles tuh kena azab, kena ini, kena itu. Mereka maunya saya seperti itu. Berarti biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang baru nonton. Karena kalau yang sudah lama sudah tahu bahwa Mas Tulus tuh memang gak seneng bahas-bahas orang dari suku lain dengan agama lain, tidak.
Bagi saya semuanya sama. Tujuan kita adalah baik, manfaat kita juga untuk kebaikan. Hanya itu. Yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di-skip. Kalau sesuai dengan hati nurani kalian, setuju ya boleh. Nggak sesuai dengan hati nurani, ini orang salah, nih orang begini. Ya silahkan jangan ditonton. Saya nggak pernah paksa teman-teman untuk nonton. Saya juga nggak pernah paksa teman-teman untuk suka sama saya ya. Yang suka nggak suka, semoga panjang umur, murah rezekinya. Amin. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga saya doakan usahanya lancar, yang dagang laris manis nggih. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini juga Mas Tulus dan tim, kemudian dengan keluarganya Mas T khususnya, semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Kita semua dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya minta maaf ada salah-salah kata, misalnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian atau Mas T tuh nggak seperti yang kalian mau. Mas T minta maaf ya. Insya Allah ketemu di next video. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada tamu guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.